Oke, yang pertama kita ambil PC terlebih dahulu. Kemudian di network device kita pilih yang wireless device. Setelah PC, kemudian klik ini network device. Kemudian kita pilih yang di bawah ada wireless device. Di wireless device kemudian kita cari WRT 300. Ini WRT 300. WRT 300. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Kabelnya adalah strike. Ini ke PC 0, ke fase Ethernet, kemudian di wireless routernya itu ke ini ya. Jangan ke internet, tapi ke Ethernet 1. Nah, ini wireless router. Jadi fungsinya wireless router itu adalah dia sebagai access point, nanti dia bisa sebagai router. Jadi routernya itu untuk menghubungkan tadi dua jaringan yang berbeda. Kalau teman-teman semua itu terkoneksi ke internet, itu pasti ada routernya tadi. Ada untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Contoh di sini, kalau wireless router tadi digunakan untuk menghubungkan bisa dari jaringan internet ke jaringan lokal, atau dari jaringan lokal ke internet. Jadi kalau teman-teman semua menggunakan hotspot handphone, itu juga sama. Di situ dia ada access point-nya, ada sebagai router tadi. Jadi untuk menghubungkan dari ISP, kemudian terhubung ke lokal tadi. Nah, kalau dari WRT 300, kita klik dulu. Nah, tampilannya seperti ini dari WRT 300. Ini kita bisa zoom in. Nah, di sini dari WRT 300, ini ada 5 port. Ada port yang pertama yang berwarna biru. Itu tulisannya adalah internet. Jadi kalau teman-teman semua memasang sebuah wireless router tadi atau wireless access point di rumah, misalkan ada kabel yang dari ISP, dari langganan ISP-nya tadi, itu tinggal dicolokin ke sini aja nih, ke port yang warna biru. Nanti dia bisa sudah terhubung ke internet. Jadi biasanya sudah diberikan IP di dalam kabel tersebut menggunakan DHCP server. Jadi pas dicolokin dia udah langsung isi sendiri. Kemudian ada yang port berwarna kuning, itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini digunakan untuk local area network atau LAN. Jadi kalau yang biru itu digunakan untuk internet, dari ISP internet tadi. Kemudian kalau yang warna kuning itu digunakan untuk ke lokal, bisa ke laptop, bisa ke PC, dan lain sebagainya. Kemudian ada tombol warna merah kecil di sini. Nah, tombol warna merah kecil ini itu adalah reset. Jadi ketika teman-teman semua tadi lupa password ataupun lupa username sama password buat masuk ke wireless tersebut, nah itu bisa dilakukan dengan reset tadi, mengembalikan ke pengaturan dari pabrikan tadi, atau mengembalikan ke settingan default. Nah, ini fungsinya dari router, dari reset tadi. Jadi ini ada antenanya, digunakan untuk karena ini access point, itu digunakan untuk mentransfer sinyal tadi. Nanti yang menerima bisa dari laptop, bisa dari PC, bisa dari handphone, smartphone, dan lain sebagainya tadi. Jadi kalau fungsinya access point sendiri sama seperti kayak di switch. Kalau switch itu kan buat pembagi, dengan menggunakan medianya adalah kabel.
Nah, kalau access point itu juga sama, dia sebagai pembagi juga. Cuman medianya adalah menggunakan wireless tadi atau menggunakan udara sebagai perantaranya tadi. Jadi antara access point sama switch itu dia sama. Begitu. Fungsinya sama, sebagai pembagi saja. Cuman kalau switch itu menggunakan medianya adalah kabel, jadi harus menggunakan kabel untuk menghubungkan dari PC ke switch-nya tersebut. Tapi kalau access point itu hanya dengan menggunakan wireless tadi. Jadi ada dia mengirimkan mengirim sinyal atau mentransfer tadi, nanti dari laptop, handphone ataupun dari PC itu dia menerima sinyal yang dikirim oleh si access point tersebut. Makanya terkadang kalau di laptop ada ini kan rating sinyalnya kuat atau misalkan sedang atau misalkan lemah kan. Jadi kalau tadi jarak dari penerima sama pengirimnya itu terlalu jauh, banyak hambatan, ya sinyal bisa menjadi kecil tadi atau bisa menjadi lemah. Tapi kalau jaraknya tadi cukup dekat, masih di dalam jangkauan, kemudian tidak ada penghalang, yaitu sinyal berarti kuat. Nah, ketika pertama kali kita untuk mengkonfigurasi sebuah wireless router, itu kita dengan menggunakan laptop atau PC tadi. Kemudian dengan menggunakan kabel strike tadi. Kabel strike-nya dicolokin ke yang port warna kuning ini, bukan port yang warna biru. Kalau port warna biru itu digunakan untuk dari Ethernet. Jadi untuk kita mengkonfigurasi portnya tadi disolokin ke yang warna kuning. Kan tadi ada Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3, Ethernet 4. Nah ini sama. Kalau saya kursornya saya arahin ke wireless router, itu muncul ada port internet, kemudian virtual access, dialer 1, kemudian ada LAN. LAN itu ada Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3, Ethernet 4 ya. Yang warna kuning itu adalah Ethernet tadi. Kemudian kalau yang warna biru itu adalah port internet. Nah, kemudian di LAN itu muncul IP-nya tuh 192.168.0.1/24. Berarti si wireless router itu dia sudah mempunyai IP address-nya tadi. Jadi ketika kita membeli sebuah wireless access point atau wireless router itu dia sudah punya IP address. Nah, wireless-nya itu biasanya IP address-nya ada di bawah dari access point tersebut. Di bawah itu ada IP address-nya tadi. Jadi kalau misalkan tadi di reset ke settingan pabrikan atau default, itu IP address-nya adalah yang ada di bawah access point tersebut, biasanya diberikan IP address-nya tadi. Nah ini IP address-nya tadi untuk wireless WRT 300 ini adalah 192.168.0.1. Ketika kita mau mengonfigurasi berarti kita harus terhubung ke PC 0 ini, harus satu network dengan wireless router ini. Berarti kita harus mengubah IP address di PC 0. Kita klik PC 0 nya, kemudian kita ke desktop dan kita ke IP configuration. Kita isi IP address-nya tadi kan 0.1 ya, wireless. Di PC 0 nya kita kasih 0.10 misalkan. Nah, ini kita isi 192.168.0.10. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya tidak usah diisi, nggak apa-apa. Baik, kalau sudah, kita lakukan testing dulu nih. Jadi ini IP-nya 192.168.0.1 wireless-nya, kemudian PC 0-nya adalah 192.168.0.10. Kita ke CMD dulu. Kita cek dulu nih IP config. IP-nya 192.168.0.10. Kemudian kita
Ini ya ipconfig buat ngecek IP. Kemudian kita ping ke tujuannya adalah ke wireless router 192.168.0.1. Nah, reply. Kalau reply berarti kita sudah bisa mengakses ke wireless router. Kalau sudah, kita buka PC 0, kemudian kita ke ini, geser ke kanan dikit. Ini ada web browser. Nah, kita ketik IP dari wireless router tadi 192.168.0.1. Di web browser kita ketik 192.168.0.1. Ini ya, di web browser. Ini web browser, kemudian kita ketik ini URL-nya 192.168.0.1. Kalau sudah, kita enter atau klik go ini. Nanti muncul nih authorization. Username-nya apa? Admin. Password-nya admin. Jadi ini tinggal teman semua isi. Username-nya adalah admin, password-nya adalah admin. Enter atau oke. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada internet connection type atau tipe internet connection. Di sini ada DHCP, ada static, ada PPOE. Nah, kalau DHCP tadi, kalau di sini milihnya DHCP, kalau tadi kan ada port yang warna biru internet. Kalau ada yang kabel dari ISP tadi, misalkan di rumah ada yang langganan internet, kan biasanya dikasih kabel internetnya kan, yang sampai ke rumah. Nah, itu langsung dicolokin ke yang warna biru tadi. Kalau di sini settingannya adalah DHCP, dia langsung dapat IP address secara otomatis. Tapi kalau di sini settingannya adalah static IP address, nah kita harus mengisi IP internetnya tadi itu secara manual. Jadi kita harus minta IP addressnya, subnet masknya berapa, kemudian gateway-nya berapa, kemudian DNS servernya berapa. Jadi harus minta secara detail tadi. Kemudian yang ketiga ada PPOE. Kalau PPOE ini buat ngedial tadi. Nah, di sini kita pilih yang DHCP dulu. Kalau di sini nanti kita harus menghubungkan ke internet. Kemudian di sini ada network setup. Kemudian di sini ada router IP address. Ini IP address ya, yang tadi IP address yang ada di wireless router tadi, ini IP-nya adalah ini 192.168.0.1. Jadi kalau IP ini kita ganti, otomatis IP routernya nanti kita terganti juga. Kemudian di sini ada subnet mask. Subnet masknya juga sama di sini. 255.255.255.0. Kalau di sini kita ganti, otomatis subnet mask yang ada di wireless router juga nanti akan terganti. Oke, sekarang kita coba ganti IP dari wireless routernya terlebih dahulu. Misalkan jadi 100.1. Kemudian kita save setting, tarik ke bawah.
ganti ke 192.168.100.1. Nah, lama-kelamaan di sini hasilnya adalah request timeout. Kenapa request timeout? Ada yang tahu? Kenapa jadi setelah diganti ke 100.1 jadinya request timeout? Kenapa? Karena apa? IP-nya bukan ini lagi ya. Jadi ini kan kita posisinya ada di PC 0 nih. Nah, PC 0 ini IP-nya kan tadi 192.168.0.10. Kemudian IP wireless-nya tadi adalah 0.1. Kan kita ngaksesnya adalah ke 0.1 nih. Nah, IP wireless-nya setelah kita ganti menjadi 100.1 maka dia jadi request timeout, tidak bisa akses ke wireless router tersebut karena IP-nya tadi sudah diganti. Jadi otomatis yang pertama adalah kita harus ganti IP-nya terlebih dahulu di sini jadi 100.10. Kita ganti IP-nya terlebih dahulu. Sini ya. 192.168.100.10. Kalau kita masih 0.10 nggak bisa akses ke itu wireless router tadi. Baik, kalau sudah diganti 100.10, ini kita close, kemudian kita buka browser lagi, web browser, kita ketik sini, IP-nya berapa? 192.168.100.1. Nah, username-nya adalah admin dan password-nya adalah admin. Lanjut lagi. Nah, kemudian di sini ada namanya DHCP server setting. Ini ada DHCP server. Di sini ada DHCP server, di sini enable. Nah, DHCP server ini fungsinya adalah untuk memberikan IP address secara otomatis kepada klien. Jadi ketika teman-teman semua, contohnya adalah kalau teman-teman semua tadi terhubung ke access point, kemudian kan setelah kita hubungkan, nanti dia minta password kan. Setelah minta password, kita masukkan passwordnya, kemudian kita klik connect, nanti dia akan melakukan autentikasi, mencocokkan passwordnya tadi sudah benar atau belum. Ketika sudah benar, nanti wireless router tadi atau access point tadi, dia akan memberikan IP address-nya secara otomatis ke klien tadi. Nah, yang memberikan IP address secara otomatis itu adalah ini, DHCP server. Dynamic Host Control Protocol. Jadi DHCP server ini kalau disable ya berarti kita ketika menghubungkan tadi ke wirelessnya itu tidak bisa mendapatkan IP secara otomatis, tapi harus statik atau manual. Jadi kalau di sini enable, nah fungsi dari DHCP servernya adalah dia memberikan IP address secara otomatis. Makanya kalau kita menggunakan WiFi kemudian kita masukkan terhubung ke access point atau hotspot, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian tidak lama kemudian kita terhubung ke access point tersebut, kemudian kita bisa terhubung ke internet. Nah, itu kita mendapatkan IP tadi secara otomatis, yang memberikan adalah ini tadi, DHCP server ini. Kemudian di sini ada start IP address 192.168.100.100. Nah, start IP address ini digunakan untuk ketika tadi memberikan IP address secara otomatis kepada klien, itu dimulai dari 100 ini. Jadi kalau tadi kita nyolokin kabel lewat LAN, itu biasanya dapat IP-nya bisa 2 atau bisa yang terakhir. Nah, kalau yang terhubung itu melalui DHCP melalui access point, itu dimulai dari IP-nya adalah 192.168.100.100. Kalau nanti ada laptop yang kedua terhubung 100.1, ada laptop ketiga terhubung 100.2 dan seterusnya tadi. Kemudian sini ada maximum number of user. Jadi di sini ada maximum number. Jadi bisa kita setting berapa nih user yang boleh masuk ke dalam access point tersebut.
Misalkan karena kebutuhan di perusahaan, karena karyawannya hanya 10, di sini kita setting hanya 10 saja nih. Nah, itu bisa juga. Jadi hanya 10 device nanti yang bisa masuk ke access point tersebut. Di sini saya contohkan 10, kemudian selanjutnya kita save setting. Kemudian di sini adalah setting are successful, kemudian kita continue. Maksimum numbernya saya ganti 10 ya. Maksimum number. Ini maksimum number nih. Kemudian saya lanjut lagi. Ini kita berada di setup basic. Kita baru berada di setup basic. Kemudian saya klik wireless. Nah, di sini ada network mode. Di sini ada network modenya, ada mix, ada BG, mix, ada mix itu berarti campur antara B dan G. Ada wireless G only, wireless B only, wireless N only, sama disable. Network mode ini kalau teman-teman semua beli laptop kan ada spesifikasinya kan. Wirelessnya itu ada yang B, ada yang G, ada yang N, dan lain sebagainya. Kalau yang lama itu jenisnya adalah B. Jadi B, G, sama N tadi. Setiap mode tadi dia mempunyai kecepatan transfernya masing-masing. Begitu. Kemudian di sini ada network name atau SSID. Nah, SSID ini adalah nama ketika kita membuat sebuah hotspot atau access point tadi. Di sini nama SSID-nya, misalkan di sini saya ganti menjadi, nggak kelihatan ya. Di network name atau SSID-nya saya ganti menjadi WiFi. Kemudian di sini radio bandnya adalah auto. Kemudian wide channelnya kita auto. Radio band ini kita pilih yang auto, benar. Kemudian ada standard channel. Standard channelnya adalah 1 2,41, 2 itu 2,47 dan lain sebagainya. Jadi ini channel-channelnya tadi. Kalau misalkan banyak yang sudah menggunakan di standar channel 1, kita bisa berganti ke standar channel yang lain. Di sini kan ada nih, kalau 1 itu dia berada di 2,412 GHz. Kalau 2 itu 2,417. Kalau 3 itu 2,422. Jadi maksudnya ketika di sini ada wireless di 2,4712, kita buat lagi di 2,417. Jadi berbeda biar tidak tabrakan tadi. Kemudian di sini ada SSID broadcast enable. Nah, kalau SSID broadcast enable itu fungsinya adalah untuk, kalau tadi kita membuat sebuah hotspot, kemudian kita bisa bisa ngetes kan, kalau kita klik wirelessnya tadi dia muncul ada hotspot apa saja. Nah, itu karena itu SSID-nya di broadcast. SSID-nya bisa juga di disable di sini. Jadi kalau SSID-nya disable, kita pas ngeklik tombol wireless itu yang ada di laptop, kemudian dia nanti searching. Nah, kalau ini di disable itu tidak akan muncul nama wifi _si3 apa gitu, tidak akan muncul. Jadi kita harus menghubungkannya secara manual. Itu juga bisa menjadi menjadi solusi untuk keamanan tadi, biar orang-orang tertentu saja tadi yang bisa terhubung gitu. Jadi SSID-nya tidak di broadcast tadi, tapi di disable. Nah, di sini kita enable saja. Kalau sudah, ini disimpan. Ini ditarik ke bawah,
save setting. Ini udah diklik save setting, dia tidak muncul perubahan successful itu enggak, tapi dia sudah tersimpan. Kemudian setelah tadi kita membuat SSID-nya, kita klik ini, masih di tab wireless. Tadi adalah basic wireless setting, kita klik ini wireless security. Klik ini ya. Ini kan wireless tadi. Tadi kita berada di sini basic wireless setting, kita klik sekarang ini wireless security. Kita setting password untuk wirelessnya tadi. Nah, secara default security mode-nya itu disable. Kalau disable berarti tidak ada passwordnya tadi. Ketika dia mau terhubung, diklik connect, dia langsung terhubung. Nah, di sini di security mode-nya ini kita bisa pilih ada WEP, ada WPA2 personal, ada WPA2 enterprise, ada WPA2 personal, dan ada WPA2 enterprise. Kita pilih yang WPA2 personal. Kemudian di sini ada encryption, ada AES sama TKIP. Kita boleh pilih yang mana. Kemudian di sini ada passphrase. Nah, passphrase-nya ini misalkan saya buat 1 2 3 4 5 6. Kita coba dulu ya. 1 2 4 5 6, kemudian saya simpan. Nah, ini muncul nih. Passphrase should be minimum 8 dan maksimum 63 ASCII character long. Jadi untuk membuat password tadi dari tulisan itu apa? Minimal 8 karakter. Jadi minimal itu 8 karakter dan maksimal 63 ASCII, panjangnya adalah 63. Jadi tadi saya baru 1 2 3 4 5 6, saya ganti jadi Indonesia misalkan. Indonesia berapa huruf? 9 ya? Indonesia 9. Saya ganti Indonesia. Ini ada 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kalau sudah, kita simpan lagi. Save setting. Jadi ketika pas save setting udah diklik, dia tidak muncul perubahan apa-apa, tapi dia sudah tersimpan. Kalau sudah, kita close PC 0-nya. Kita tadi membuat WiFi, WiFi access point. SSID-nya tadi namanya adalah wifi_si3apagi. Passwordnya Indonesia. Kalau sudah, kita tambahkan laptop. Di sini kita klik end device, kemudian kita tambahkan laptop di sini. Laptop. Kita coba hubungkan dari laptop ke wireless router tadi, ke WiFi access point tadi.
Baik, saya lanjut. Di sini di laptop 0 kita klik dulu. Di laptop 0 ya ini ya. Nah, secara default laptop itu di paket tracer ini dia menggunakan koneksinya adalah LAN. Jadi kita harus ganti dari LAN menjadi wireless. Caranya adalah kita matikan terlebih dahulu laptopnya, powernya, kemudian kita klik pada local area networknya, pada LAN, klik kiri, tahan, seret ke bawah. Kemudian baru ini yang seperti tembakan ini, kita klik kiri, kemudian kita seret ke laptop. Kemudian kalau sudah kita nyalakan, ulangi lagi. Pertamanya seperti ini tadi, di sini ada local area network, klik kiri, tahan, seret ke bawah sini. Kemudian kalau sudah, tapi ini powernya dimatikan terlebih dahulu. Powernya dimatikan terlebih dahulu, klik kiri, seret ke bawah sini. Kemudian kalau sudah, wirelessnya kita tambahkan, klik kiri pada wireless, seret ke atas, nah, kemudian lepaskan. Nah, berarti ini sudah kita ganti interface-nya dari LAN menjadi wireless. Kemudian kita nyalakan powernya dari laptop. Nah, setelah sudah kita nyalakan, kita klik pada tab desktop. Kemudian kita klik PC wireless. PC wireless. Sudah sampai sini? Kalau sudah, di sini ada link information sama connect. Kita klik tab connect. Nah, nanti kita tunggu beberapa saat. Di sini muncul tuh network name, wireless network name, muncul wifi _si3ap. Kita klik wifi-nya tadi, kemudian kita klik connect. Nanti dia minta password WPA personal needed for connection. Kita masukkan pre-share key-nya tadi atau passphrase-nya tadi. Passwordnya adalah Indonesia. Kemudian kita klik connect. Nah, ini sudah muncul channel 1, sinyalnya adalah 100%. Berarti kita sudah terhubung nih. Kalau saya close, nah ini muncul. Silakan dihubungkan pada laptop 1 dan laptop 2. Caranya sama di laptop 1 juga. Kita matikan terlebih dahulu powernya, kemudian kita klik pada LAN, seret ke bawah, kemudian wirelessnya kita seret ke atas. Kemudian kita nyalakan power pada laptopnya. Kemudian kita pindah ke tab desktop, kita pilih PC wireless, kita pilih lagi pada tab connect. Kemudian kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul nama wireless atau access point-nya tadi. Kita klik, kemudian kita klik connect. Nah, kita masukkan passwordnya tadi. Kemudian kita hubungkan atau connect. Nah, nanti dari laptop 1 dia akan langsung terhubung ke wifi access point tersebut. Di laptop 2 juga sama. Kita klik dulu laptop 2-nya, kemudian kita matikan powernya. Kita klik pada LAN, seret ke bawah, dan kita klik seret ke atas pada wireless. Kemudian kita klik pada desktop. Oh, ini belum dinyalakan. Powernya nyalakan terlebih dahulu. Kita klik desktop, kemudian kita pilih PC wireless, kemudian kita klik connect. Kita tunggu beberapa saat, nanti dia akan muncul nama wifi-nya. Kita klik connect. Kita masukkan passwordnya, Indonesia.
klik connect. Nah, ini sudah terhubung tiga-tiganya tadi. Laptop 0, laptop 1, dan laptop 2. Nah, tadi sudah terhubung, kita bisa cek tuh IP address-nya berapa nih. Kita cek IP address-nya berapa. Kita klik laptop 0. Kita klik sini aja nih. IP configuration. Nah, ini dia terisi secara otomatis tadi. Karena mulainya dari 100, IP-nya adalah 192.168.100.100. Jadi kalau kita ping itu udah bisa terhubung. Ping 192.168.100.1. Kalau sudah, sekarang di sini kita tambahkan server nih. Server, klik. Server ya. Kita buat server mhs.stemikbanisale.com. Udah kelihatan. Lanjut ya. Nah, kita hubungkan servernya dengan menggunakan kabel Strike. Klik pada fast Ethernet, kemudian kita hubungkan ke Ethernet ya. Boleh Ethernet 1, Ethernet 3 atau Ethernet 4. Ethernet sini kita hubungkan ke Ethernet. Ethernet 2 boleh, Ethernet 3 boleh, Ethernet 4 boleh, Ethernet 1 juga boleh. Yang penting jangan ke internet. Ethernet. Kalau sudah, kita klik servernya. Kita isi IP address terlebih dahulu di desktop. IP configuration. Kita isi IP buat servernya 192.168.0.200. Default gateway-nya 192.168.0.1.
Kalau sudah, kita close ini IP configuration-nya. Kemudian kita pilih ke services. Kemudian pada services kita klik DNS. Kemudian DNS service-nya jangan lupa kita klik on. Kemudian di sini ada name-nya kita isi tadi mhs.stmik.banisaleh.com. Address-nya kita isi IP dari servernya tadi. IP servernya adalah 192.168.0.200. Sudah semua? Kalau sudah, klik add atau add. Sudah, klik add. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke wireless router. Jadi kalau di paket tracer itu kalau di paket tracer itu kita ngakses ke wireless router itu sebenarnya bisa langsung diklik kayak gini. Tampilannya sama. Ini GUI, tampilannya sama seperti ini. Cuman kalau kita aslinya kita mengkonfigurasi sebuah wireless router tadi, kita harus menggunakan sebuah laptop atau PC tadi. Jadi saya analogikan seperti di PC ini tadi, PC 0. Jadi kalau aslinya kita pakai PC atau laptop atau PC tadi, kemudian kita colokkan ke port Ethernet tadi yang warna kuning tadi. Tapi kalau di paket tracer kita sebenarnya bisa langsung klik ini juga bisa. Gitu. Nah, ini ada perubahan sedikit karena tadi kita menambahkan sebuah server. Di sini ada ini nih, static DNS. Static DNS-nya kita isi tadi IP dari DNS server tadi. Kita isi menjadi 192.168.0.200. Static DNS ya. Static DNS 192.168.0.200. Kalau sudah, di scroll ke bawah, save setting. Nah, ini sudah kita save setting ya. Nah, ini udah di save setting. Sudah? Udah di save setting? Kalau sudah, kita kembali lagi ke ini, kita close. Nah, kalau di laptop ini kita testing dulu. Kita testing terlebih dahulu. Di laptop 0 ya tadi ya. Kita testing, buka web browser, kita ketik ini tadi mhs.stmik.banisaleh.com, enter. Kita tunggu beberapa saat, hasilnya belum muncul. Hasilnya adalah hostname unresolved karena kita belum menambahkan DNS-nya. Jadi kita belum bisa mengakses ke
tadi mhs.stmic.banisaleh.com. Nah, ini invalid. Oh, ini ping mhs.stmic.banisaleh.com. Ini juga nggak mau nih di ping, pasti dia hasilnya masih unresolved. Caranya adalah supaya bisa mengakses ke mahasiswa.stmic.banisaleh.com, kita ke IP configuration, kita ibaratnya matikan terlebih dahulu, kemudian nyalain lagi. Ini kita klik static dulu, kemudian kita klik DHCP lagi. Nah, kan DHCP-nya request successful. Di sini kan tadi kosong kan DNS servernya. Sekarang ini sudah terisi. Tadinya ini DNS server di sini kosong. Setelah tadi kita klik static, kemudian klik DHCP lagi, di sini jadi terisi nih. Nah, kalau ini udah terisi, kita bisa tes nih web browser mhs.stmic.banisaleh.com. Nah, ini sudah bisa mengakses ke tapping dulu nih. Oh, salah tadi ya. Sorry. Di sininya salah nih IP-nya nih. 100.200 kok 0 ya. 100.200. Ini saya save lagi. Kemudian di servernya tadi kita ganti IP-nya. Kemudian di sini juga kita ganti menjadi 100.200. Pantesan. 100.200 ya. Kemudian di sininya juga sama nih. Di dalam wireless routernya kita ganti menjadi 192.168.100.200. Kita save setting. Kalau sudah, kita kembali lagi ke laptop. Di sini kita static dulu. Ini kan DNS servernya 192.168.0.200. Harusnya 100.200, tadi salah. Kita klik static dulu, kemudian DHCP. Nah, ini IP-nya sudah, DNS servernya 100.200. Sekarang kita coba testing di browsernya tadi. Browser mhs.stmic.banisaleh.com. Masih tidak mau. Kita tunggu.
ping mhs.stmic.banisale.com. Nah, hasilnya nih, ping request call not find, berarti kita harus cek lagi di DNS servernya. Kemungkinan besar saya ada salah nama. Di sini kemudian services, kemudian kita ke DNS. Misalkan saya ganti stmic banisale.com. Nice. Ping 192.168.100.200. mhs.stmic.banisale. Tapping lagi. mhs.stmic.banisale.com. Nah, ini udah bisa. Jadi udah bisa ngakses ke mhs.stmic.banisale.com. Nah, ini udah bisa. Baik, kira-kira seperti itu. Ada yang mau